Assalamualaikum, selamat pagi semuanya bos-bosku. Jumpa lagi ya di channel KP Asia. Alhamdulillah nih, pagi hari ini di Pemalang terpantau cerah setelah kemarin sempat mendung beberapa hari ya. Oke, langsung saja bosku. Untuk pagi ini saya akan membuat konten kembali ya. Nah, yang akan saya bahas adalah jenis, bentar saya panggil ikannya ya. Ayo ngumpul 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 ngumpul, sini ngumpul. Nah, ini ikannya tahu kalau mau di shooting. Ikannya tahu kalau mau masuk YouTube ya pada ngumpul nih. Nah, tahu sendiri ya, ini adalah jenis tuxedo blue koi. Setelah konten sebelumnya sudah pernah saya bahas dan hanya sekedar memperkenalkan jenis tuxedo blue koi ya. Kalau konten sebelumnya memperkenalkan tuxedo blue koi. Nah, untuk konten yang kedua di episode blue koi ini saya akan berbagi tips cara sortirnya ya. Alhamdulillah kemarin sudah banyak yang beli dan sudah banyak juga yang pada beranak. Pada WA saya alhamdulillah sudah pada beranak dan pada menginjak usia remaja ya. Mereka pada tanya cara sortirnya gimana bang, kan ada jadi blue koi, ada juga yang jadi biasa ya, nggak keluar birunya kayak gini. Tapi sudah jaminan ya. Kenapa saya bilang jaminan gen stabil? Karena tuxedo blue koi di Gupi Asia ini sudah terbukti anakan 70-80% jadi blue koi kayak gini. Nah, ini banyak yang jadi blue koi. Nah, itu kenapa saya bilang gen stabil, karena saya sudah membuktikan dan ikan sendiri ya. Ikan sendiri sudah dibuktikan, sudah dikawinkan berkali-kali dan beranak berkali-kali, anakannya selalu keluar kayak gini. Jadi saya berani bilang jaminan gen stabil. Beda lagi dengan kadang kan ada penjual yang ngambil juga di stok seller lain. Nah, itu kalau ikan ngambil di stok seller lain, saya pribadi nggak berani bilang. Walaupun mohon maaf, dari seller ternama, saya nggak berani bilang gen stabil kalau belum saya uji coba sendiri ya, belum saya peranakan sendiri gitu. Paham ya maksud saya ya, nggak ada niat menjatuhkan. Maksudnya saya yang menjelaskan kata-kata gen stabil itu karena breeder sendiri biasanya sudah membuktikan memperanakan atau mengawinkan berkali-kali dan anakannya sudah tahu hasilnya gimana ya. Nah, ini lihat sendiri banyak yang jadi blue koi ya bos. Yang sudah pada order pasti sudah banyak yang membuktikan ya. Kita panggil lagi ikannya pada nyebar, ayo kita buat konten. Nah, langsung saja ya. Untuk yang pertama kita serok dulu ikannya bentar. Nah, ini ada serokan. Nah, ini bentar, biar maaf ini saya merekam sendiri, nggak ada orang karena pada kerja ya, karena satu desa yang main gapi cuma saya. Bentar saya tangkapin satu-satu pakai tangan aja ya, biar nggak kasar. Kalau pakai jaring agak kasar. Nah, ini bos-bosku sudah saya serok ya, bentar saya fokusin. Dan mohon maaf nih, baskomnya warnanya cerah, jadi kadang birunya agak kurang kelihatan ya. Saya tadi cari baskom warna hitam yang gelap, nggak ada nih. Nah, ini tapi kalau diangkat pakai tangan jelas banget ya, jelas banget benjolan biru di kepalanya terlihat jelas. Nah, berikut ini yang saya pegang adalah contoh yang bagus ya, yang jadi blue koi bagus nih. Kepalanya biru-biru bosku, kepalanya biru cerah kayak gini ya. Nah, kita pilih ini contoh yang bagus ya, kita masukin. Nah, kasih air dikit. Nah, jadi blue koi semua ini bos, ini juga ya. Nah, untuk perihal kadang ada anakan yang ukurannya kecil ya. Anakan yang paling ukurannya kecil itu karena biasa sudah hal umum ya, dikarenakan biasanya telat rebutan pakan. Nah, ini contoh ini. Nah, ini kenapa dalam satu anakan ini kecil sendiri, ini biasanya telat. Makanya maksudnya rebutan pakan sama lainnya ini biasanya ketinggalan, jadi pertumbuhannya kurang. Dan untuk yang ukuran ketinggalan kayak gini jangan buru-buru dibuang ya bosku. Yang sudah saya sering alami, biasanya kalau segini blue koi-nya belum kelihatan,
Nah ini kalau kalian lihat secara langsung ini ada sedikit keluar birunya tapi belum terlalu kelihatan ya. Biasanya baru akan keluar birunya jika usia sudah dewasa kayak gini. Saya ngonten rasa ngeributi gue. Nah ini mohon maaf pada pengganggu biasa. Oke kita lanjut ya, tadi sampai mana? Nah untuk tadi saya sudah bahas yang ukurannya ketinggalan ya. Yang ukurannya ketinggalan karena telat makan ini jangan buru-buru dibuang. Biasanya baru keluar blue koi jika usia sudah agak gede ya. Nah lanjut, nah beda lagi dengan yang ini nih. Ini kan sudah gede tapi nggak ada keluar blue koi-nya, kepalanya nggak biru. Nah ini contoh yang jadi reject kayak gini nih. Ini rejectnya blue koi, kepalanya nggak biru, hanya jadi tuxedo blue koi. Maaf, hanya jadi tuxedo biasa ya, blue tuxedo. Bentar saya fokusin lagi. Nah sudah ya. Tadi pertama kan ini yang jadi kayak ini betina nih, betina mantap. Nah ini betina yang jadi blue koi ini kita pisah. Nah, ini juga jadi, wah ini mantap nih ya. Ini juga jadi, kita pisah. Banyak nih bos yang jadi blue koi 70-80%. Saya bilang gen stabil karena sudah berbulan-bulan dan berulang-ulang kali saya breeding di sini aman ya. Nah ini keluar blue koi tapi benjolannya sedikit ya, masih bagus nih. Ini masih tetap aman nih, saya pisah. Lah sedikit saya jelaskan juga. Misal ada betina yang enggak jadi blue koi, terus kalian kawinkan dengan jantan yang benjolannya ada biru kayak gini, yang betina nggak jadi blue koi tapi jantannya jadi blue koi kayak gini, anakan biasanya tetap akan keluar blue koi bos. Tapi jika betina nggak jadi blue koi terus jantannya juga nggak jadi blue koi, kalau dikawinkan anakan nggak keluar blue koi. Nah ini contoh, misal betina nggak jadi blue koi ya, kepalanya nggak biru, sama jantan dikawinkan sama jantan yang gagal jadi blue koi kayak gini, anakannya nggak ada yang blue koi bos. Sudah saya coba. Tapi jika betinanya nggak blue koi tapi jantannya blue koi, jantannya keluar birunya, anakannya biasanya 30-40% tetap akan keluar blue koi. Nah lebih bagusnya kalian pilih yang jantannya jadi blue koi, betinanya juga blue koi ya. Nah contoh kayak gini nih. Nah ini jantan, ini betina. Ini jantan, ini betina. Kalau dikawinkan anakan jaminan bagus-bagus dan mantap bosku, 70-80% jadi blue koi. Jangan kalian kawinkan dengan jantan yang kayak gini nih. Ini polos nggak jadi blue koi ya. Nah ini yang saya pisah dan saya masukkan ke cendolan ya. Ini juga kita serok yang jadi blue koi ya. Nah ini jadi blue koi semua. Serok bos. Banyak nih bos, 70% lebih yang jadi blue koi. Nah ini jadi blue koi ya. Satu ekor nggak jadi nih. Kita pisah-pisah, terlihat jelas ya bos. Nah ini kasihan nih, ini masih kecil. Kalau dilihat secara langsung pasti kelihatan agak ada birunya tapi dikit banget ya. Nah semakin dewasa biasanya akan semakin kelihatan. Nah kalau yang nggak jadi semakin dewasa memang nggak ada birunya. Jadi kalau ukuran satu anakan ada ukuran kecil jangan buru-buru dibuang. Sabar dulu bosku. Nah ini kan udah mulai gede nih. Ini kelihatan ya birunya ya. Makin gede biasanya birunya akan makin jelas. Kita serok lagi. Nah ini kelihatan ya birunya ya, agak kecil, ketinggalan nih makanya biasanya. Tapi udah jelas nih jadi blue koi. Kita masukkan juga. Nah ini bos, bentar. Aduh. Nah ini jadi juga ya, betina nih. Kepalanya masih ada birunya nih, blue koi juga. Nah ini satu jadi, satunya nggak jadi ya. Kita ambil yang jadi blue koi mana tadi. Nah ini masih ada
birunya ya kepalanya ya. Kita tunggu sampai dewasa, biasanya akan semakin jelas. Nah ini dia bos, rejectnya cuma 3 ekor. Dan biasanya ada betina juga, tapi kali ini betinanya jadi blue koi semua. Nah ini adalah contoh jantan rejectnya blue koi bosku. Kalian harus buang ya, jangan sampai jantan blue koi yang kayak gini ngawin sembarangan ya, karena anakannya juga nanti akan sembarangan. Oke, sudah jelas ya bos-bosku, sangat mudah dan gampang dipahami. Buat para pemula juga pasti bisa tips sortir blue koi, cukup mudah dan ikannya unik. Nah cukup sampai di sini ya, sampai jumpa di konten berikutnya. Silakan tanya dan komen-komen, bisa di kolom komen ya, bisa juga langsung chat WA yang mau order juga, saya tulis di bio biasa. Oke, terima kasih sudah menyaksikan channel Gapi Asia. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.